Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are always healthy. So, we are from Group 10 and I'm Nurul Zema and number 2 Siti Halwa and the last Fitratul Hidayah. So, today I would like to share about American and Indonesian culture. Okay, one of the most significant differences between American and Indonesian culture is individualism. Americans tend to be very individualistic, whereas Indonesians tend to be group and family-based oriented. Most American adults leave their homes and want to be independent when they turn 18, whereas so many Indonesians live with their parents even after they have married and have kids. Indonesian families stick together to ensure each member of the family internalizes the same values. So, maksudnya, salah satu perbedaan antara budaya Amerika dan Indonesia adalah individualisme. Amerika cenderung individualistik, sedangkan Indonesia berorientasi pada kelompok dan keluarga. Sebagian orang dewasa di Amerika meninggalkan rumah mereka dan ingin mandiri ketika mereka berumur 18 tahun. Sedangkan kebanyakan orang Indonesia tinggal bersama orang tua mereka, baik setelah mereka sudah menikah dan punya anak. And secondly, American has a lower power distance than Indonesian. What does that mean? In Indonesia, we are prone to have speech with our boss in the workplace due to a strict hierarchy. We tend to call our boss Mr. or Mrs. because our supervisors are usually older than we are. However, in America, no matter how old your boss is, you can just call that person by their first name. Yang kedua, di Amerika memiliki jarak kekuasaan yang lebih rendah daripada Indonesia. Apa maksudnya? Apa artinya? Di Indonesia, misalnya di sebuah perusahaan, di Indonesia kita memanggil bos kita dengan bapak atau ibu atau nyonya. Sedangkan di Amerika tidak perlu seberapa tua atau muda bos yang ada di Amerika. Tetap saja kita boleh memanggilnya dengan sebutan Anda atau nama depan mereka. Di Amerika Serikat, mereka memanggil orang tua mereka dengan sebutan Anda. Sedangkan jika di Indonesia itu tidaklah sopan. And the third about educational culture. Indonesian and American very different. I would say that us has more rigid academic protocols than Indonesian. Discipline is the word that comes to mind when I think about the educational culture in America. In the America, we are expected to finish our tasks on time, no matter what. Students cannot turn assignment in late unless they are sick. Also, our assignment are due of midnight. Jadi yang ketiga tentang budaya pendidikan di Indonesia dan Amerika. Budaya pendidikan di Indonesia dan Amerika ini sangat berbeda. Ketika saya ingin mengatakan bahwa budaya di Amerika tidak peduli apapun yang terjadi pada siswa harus mengumpulkan semua tugas tepat waktu, kecuali sakit. Berbeda dengan Indonesia. Dan di Amerika Serikat, mengumpulkan tugas di waktu tengah malam. Very disciplined. And di Indonesia biasanya, ketika seorang guru dan murid mereka sangat akrab, mereka akan berpartisipasi, mereka akan merasa kasihan, dan nilai itu tergantung pada kasihan seorang guru. Berbeda dengan di Amerika Serikat, walaupun sedekat apapun guru dan murid ini, di Amerika tidak tergantung kedekatan mereka, nilai mereka tetap saja sesuai tugas-tugas yang mereka kumpulkan. Okay, I think that's enough. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halwa sebagai pemateri kedua yang akan mempresentasikan tentang budaya Eropa versus budaya Indonesia. Ya, yang pertama saya akan membahas tentang budaya Eropa. So, European culture is rooted in art, architecture, music, literature, and philosophy that originates from regional cultures in Europe. European culture is rooted in what is often referred to as its common cultural heritage. Jadi, kebudayaan Eropa itu adalah kebudayaan yang berakar dari dalam seni, arsitektur, musik, sastra, dan filsafat yang berasal dari budaya daerah di Eropa, atau sebagian besar juga sering disebut sebagai warisan budaya umum yang dimilikinya. Selanjutnya, budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah seluruh budaya nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 45. Budaya Indonesia juga dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, rumah adat, dan lain sebagainya. Serta budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tapi juga mencakup budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang bisa membedakan kebudayaan Eropa dan budaya Indonesia. Including in Europe tends to be a bit things because the climate there is cool. Jadi kebudayaan Eropa itu penduduknya cenderung memakai pakaian yang tebal dikarenakan di sana cuaca yang sangat dingin. Sedangkan that then tend to be rather this because Indonesia has a tropical climate. Jadi Indonesia memiliki iklim yang tropis. Jadi penduduk Indonesia memiliki pakaian yang cenderung agak lebih tipis dibandingkan dengan budaya penduduk Eropa. Terus selanjutnya dari segi bangunan. Dalam segi bangunan, Indonesia tends to have a somewhat regional architecture. Indonesia memiliki bangunan yang lebih kedaerahan, lebih sederhana. Sedangkan Eropa memiliki bangunan yang sedikit rumit dan cenderung lebih mewah seperti itu. Dan di sini ada beberapa budaya yang ada di benua Eropa, seperti Italia memiliki sepak bola tinju, Spanyol perang tomat, Inggris lomba tangkap keju, Jerman lomba lempar tas, dan masih banyak lagi. Juga di Indonesia memiliki beberapa budaya seperti rumah adat, upacara adat, aksara, teater dan drama, tarian, lagu, musik, seni pertunjukan, dan masih banyak lagi. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you today? I'm Firatul Hidayah. I want to explain about Indonesian culture versus Australia. Dan penjelasan kita kali ini saya mengambil referensi kepada pengalaman orang lain, because so far saya belum pernah ke Australia. Dan di sini saya mau sharing 4 poin for you all. Yang pertama adalah di Australia minum pakai air keran, you know, and it is culture shock for me. Yes, alright. Dan di sana tuh udah kayak biasa minum air keran. Ada air putih biasa nggak ke Indonesia? Ada, cuma harganya mahal banget. Dan minum air keran di Australia itu sudah
hal yang biasa dan memang sudah diuji sterilisasinya, so aman untuk kesehatan tubuh kita. Dan yang kedua, di Australia itu sudah menjadi hal yang biasa ketika kita menyapa, bahkan menanya kabar kepada orang lain walaupun itu nggak dikenal. Dan itu berbeda banget di Indonesia. Kalau di Indonesia kita nyapa, apalagi sampai nanya kabar ke orang yang dikenal, pasti itu responnya, contohnya nih, apa kabar? Kita ketemu sama orang terus kita nanya, apa kabar? What? Siapa sih? So kenal banget ya. Itu pasti responnya ya. Itu perbedaan yang sangat-sangat berbeda. Dan yang ketiga, culture Indonesia versus Australia is di Australia kita gak ada yang namanya perayaan sunatan untuk laki-laki atau pakai anting untuk perempuan. Kalau di Indonesia ini udah kayak perayaan wajib ya, apalagi sunatan itu untuk Muslim ini sudah hal yang wajib, nggak bisa ditinggal dan ada perayaannya. Kalau di Australia itu nggak ada, sekalipun itu ada untuk sunatan hanya beberapa orang saja dan nggak ada perayaan. Apalagi untuk pakai masang anting ya untuk perempuan itu kayak hal yang bisa menyakitkan anak kecil. Oh my god, aduh. Dan budaya yang keempat, di Australia itu nggak ada ngomongin fisik, nggak ada. Beda banget sama kayak di Indonesia guys. Di Indonesia kita gemukan salah, kurusan salah, kamu sekarang gendut ya, kamu sekarang makin kurus, kamu kok jerawatan. Nah, itu komentar-komentar Indonesia. Body shaming. Mungkin penyampaiannya secara bercanda, tapi kalau ada yang tersinggung itu bisa menyakitkan hati, teriris-iris gitu. Nah, di Australia itu nggak ada ngomongin fisik, benar-benar nggak ada. Kalau sampai dia ngomong kamu gendutan ya, itu sama halnya, itu menghina. Nah, jadi perlu hati-hati nanti ya. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan mengenai perbedaan Indonesian culture versus Australia. Jadi nanti kalau kita bisa ke Australia, kita sudah nggak kaget lagi kalau ada budaya-budaya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.